Jadi harta yang diajukan sebagai gonogini dalam hal ini adalah 1 apartemen, 2 rumah, 3 mobil Honda Civic, 4 mobil Alphard, 5 motor Harley, 1 lagi apartemen juga. Jadi 1 rumah 2 apartemen, 1 mobil Honda Civic, 1 mobil Alphard, dan 1 motor Harley Davidson. Oke. Adalah pembuktian dari penggugat, mana akan berlanjut ke minggu depan karena masih banyak bukti-bukti yang kurang dihadirkan sama penggugat. Nah, termasuk saksi yang mau dihadirkan hari ini pun juga belum bisa diajukan ke persidangan. Nah, mungkin nanti kuasa hukum penggugat akan memenuhi segala kekurangan yang sudah diminta sama hakim tadi. Oke, tapi sebenarnya apa sih harta gonogini yang menjadi ban perebutan itu, Bang? Gitu. Apakah bentuk tanah kah, rumah kah, sawah kah, kendaraan atau bagaimana, Bang? Jadi harta yang diajukan sebagai gonogini dalam hal ini adalah 1 apartemen, 2 rumah, 3 mobil Honda Civic, 4 mobil Alphard, 5 motor Harley, 1 lagi apartemen juga. Jadi 1 rumah 2 apartemen, 1 mobil Honda Civic, 1 mobil Alphard, dan 1 motor Harley Davidson. Oke. Tapi kenapa sendiri JJ akhirnya kan dari pihaknya Mas Alif mengatakan bahwasanya dari awal kalau untuk masalah harta gonogini itu akan bicara secara kekeluargaan. Dan akhirnya Mbak JJ kabarnya melayangkan yaudah atur lewat pengadilan sendiri. Nah, sebenarnya apa sih keinginan dari Mbak JJ sendiri dengan masalah harta gonogini ini, Bang? Ya, jadi keinginan kami ya Mbak Janet itu sebetulnya sih wajar-wajar aja ya. Dan arti wajar dalam hal ini seperti yang mungkin rekan-rekan sudah ketahui adalah begitu permasalahan perceraian sudah selesai dan kemudian menyangkut mengenai harta gonogini itu sudah disampaikan ya oleh kami Yanita Janet bahwa terkait dengan harta bersama atau harta gonogini ini itu akan dimusyawarahkan ya, akan dimusyawarahkan. Tentunya pengertian musyawarah ini pasti sudah paham lah ya kita semua. Akan tetapi kemudian masuklah itu gugatan harta gonogini ya, yang jelas dengan adanya masuk gugatan harta gonogini itu membuatkan kami kaget-kaget ya, kaget-kaget karena kenapa? Apa yang dipermasalahkan adalah harta-harta yang diperoleh oleh klien kami Yanita Janet selama pernikahan ya. Kemudian juga ada juga suatu kebohongan juga, ketidakjujuran ini yang membuat klien kami ini kecewa. Kenapa? Ya seperti yang juga sudah diakui oleh saudara Alif sendiri bahwa memang selama pernikahan itu berlangsung tahun 2017 dan 2018 itu ada 2 unit kendaraan bermotor ya, dan itu diakui dibeli oleh saudara Alif ya. Kemudian itu dijual motor tersebut. Akhirnya 2018 beli lagi, dijual kembali ya. Nah kemudian dalam pasal 92 KHI kompilasi hukum Islam Indonesia itu jelas-jelas juga disebutkan dan ditegaskan bahwa terkait dengan harta bersama ya, masing-masing pihak suami atau istri itu tidak boleh memperjualbelikan tanpa seizin atau sepengetahuan dari suami atau istri. Itu jelas pasal 92 KHI. Nah itulah yang menjadi dasar rekan kami. Oke, tapi Jadi yang mengajukan gugatan itu bukan Yanita Janet, tapi justru Mas Alif sendiri. oke. Yang notabene katanya mau musyawarah, tahu-tahu malah gugatan yang diajukan. Tapi tadi Mas Alif mengatakan kalau misalnya dia sebenarnya sudah mau musyawarah, tapi Teh Janet ya bilang sok laporkan saja, jadi seperti menantang mungkin. Nah itu seperti apa? Mungkin pernah ada cerita? Nah itu kan versi mereka. Jadi masing-masing ini kami ini kan ada versi masing-masing dan tersendiri kan begitu. Statement dari pihak mereka demikian dan statement dari klien kami sekian. Dan tentunya kami percaya dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami. Gitu.
Oke, masalah kendaraan sendiri, masalah menceritakan bahwasanya untuk yang saat dijual pun pihak JC mengetahui itu bagaimana? Apakah dari jadi motor itu dijual tapi JJ tahu, seizin dari JJ itu gimana Bang? Ada dari JJ tahunya Bang? Menurut klien kami dia nggak mengetahui. Oke. Karena kan pada saat itu kan lagi harmonis. Iya. Apa kegiatan dari Mas Alif pun kan nggak semuanya harus dia perhatikan. Nah, sepengetahuan klien kami, dia pun juga banyak teman-temannya pakai kendaraan bermotor. Nah, jadi mau pergi mau keluar masuk itu kendaraan yang nggak diperhatikan. Yang jelas intinya bahwa klien kami Jenita Janet itu tidak mengetahui, dan tidak mengetahui kemudian jadi catatan adalah tidak menyetujui, ya. Nah, kalaupun tidak mengetahui dan tidak menyetujui hasil penjual motor tersebut dan uangnya kemana, ya tentunya seperti kayak sekarang. Lain misal kalau misalkan kami mengetahui dan menyetujui terjadi penjualan 2 unit sepeda motor tersebut, ya tentunya tidak ada masalah, ya karena diketahui dan disetujui. Nah ini perbedaannya sebetulnya. Oke, tadi kan dikatakan kalau misalnya uangnya kemana? Tadi misalnya mengatakan kalau misalnya uang ini dipakai untuk biaya hidupnya selama keluar dari rumah. Jangan sendiri sudah tahu bagaimana? Iya. Jadi gini, itu kan juga tetap ada haknya klien kami di situ, dan itu harus dia berikan. Kalaupun dia habiskan, berarti kan untuk kepentingan dia sendiri. Sementara itu ada hak klien kami di situ. Nah itu yang tidak dia sampaikan, yang itu yang tidak dia berikan, dan itu pula yang tidak dia masukin dalam gugatannya. Nah sekarang yang sisa itu yang dia tagih. Yang sisa itu baru. Tapi kata Mas Alif dia sebenarnya tidak minta semuanya, cuman sepertiga dari harta bersama. Ya, jadi gini ya, boleh-boleh aja lah minta sepertiga gitu ya, boleh-boleh aja. Apa itu kan itu hak ya, dan itu pernyataan dari saudara Alif sendiri ya. Tapi secara hukum ya, ingat bahwa itu ada jurisprudensi Mahkamah Agung ya. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 266 kasasi yang menyatakan apabila seorang suami tidak bekerja dan tidak mencari nafkah, dan yang bekerja dan yang mencari nafkah adalah seorang istri, dalam hal ini adalah terkumpulnya harta bersama, ya maka secara hukum hak seorang suami adalah 1/4, ya itu 1/4 itu sudah ditentukan. Tapi di sini pun juga kita juga itu boleh menjadi dasar, tapi kita juga ada suatu dasar hukum juga yang nanti akan kami buktikan nanti pada saat pembuktian bahwa sebetulnya saudara Alif sudah habis harta bersamanya, gitu loh. Haknya untuk harta bersama itu udah habis. Oke, tapi Gimana 1/4 surat perdamaian yang mereka ajukan ke kita, dari 6 item yang mereka ajukan, mereka minta 3, itu bukan 1/4 atau 1/3 namanya, itu separuh. Iya. tapi tadi sempat mengatakan bahwasanya kan Mas Alif juga sempat bekerja, ia menemani si istri, sistem bagi hasilnya 80-20%, dan Betul. itu masuk di rekening bersama gitu. Betul. Nah itu gimana dari Mbak Janet? Iya, betul memang. Ya itu dibetulkan oleh rekan kami Jenita Janet bahwa selama itu saudara Alif itu bekerja sebagai manajer, itu ada hak 20% dari penghasilan ya setelah dikurang-kurangi dengan biaya-biaya yang lain, ya itu ada hak. Kemudian ingat bahwa Alif ini kan suami adalah kepala keluarga, suami adalah kepala rumah tangga, ya harusnya yang bersangkutan menunjukkan dong kewajibannya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, sebagai imam yang baik, ya bisa membimbing istri, gitu loh. Cuman yang ada apa? Saudara Alif adalah gemar membeli motor-motor besar. Kemudian ada hobi-hobi yang lain yang mungkin juga sudah diketahui oleh rekan-rekan media. Dan hobi itu juga bukannya jutaan, 1 juta, 2 juta harganya. Ratusan juta. Itu loh. Dan itu bukan buat kepentingan bersama, itu kepentingan pribadi. Iya. Kayak kamera, drone, action figure. Gitu. Itu bukan kayak beli panci buat masak di dapur, kan bukan. Tapi kayak emang tujuan dari kata Mas Alif mengatakan beli kendaraan itu buat investasi ke depan. Buat Janet sendiri. Iya,
Itu bagaimana bang? Kenapa? Untuk beli kendaraan itu buat investasi Mbak Janet untuk kedepannya. Kalau untuk investasi itu malah lebih bagus ya. Misalkan gini, ya saudara Alif dia hobi membeli motor besar. Kemudian dari jual beli itu ya akhirnya adalah dia sisihkanlah berapa persennya untuk kehidupan berumah tangga atau berapa persennya untuk modal untuk diputarkan kembali ya. Tapi ini kenyataannya tidak ada gitu loh. Yang ada adalah uang habis. Kemudian minta lagi kepada istrinya Yanita Janet. Nah karena tadi apa yang disampaikan oleh rekan aku itu Pak Yopi ya, karena memang pada waktu itu masih dalam keadaan mesra sebagai suami istri dan tidak ada suatu permasalahan apapun, maka hal itu dituruti oleh klien kami. Nah kemudian timbullah masalah seperti kayak gini. Oke, untuk agenda hari ini berarti ditunda ya? Ditunda. Berarti untuk selanjutnya mungkin agenda ini apa lagi? Agenda hari ini bukan ditunda, tapi masih ada kekurangan bukti-bukti yang masih harus dilengkapi oleh penggugat. Nah, dan itu tanggal 27 Oktober 2020. Minggu depan. Hari ini TJJ kenapa nggak hadir bang? Jadi gini, memang kita ada komunikasi, beliau masih ada kegiatan, masih ada pekerjaan, ya keadaan kayak gini ya beliau masih mencari nafkah lah. Ya. Nah bukannya mengabaikan proses hukum, kan sudah ada kami yang mewakili sebagai kuasa hukum. Sepanjang kami pandang juga tidak penting dan tidak perlu ya kami biarkan beliau mencari nafkah. Oke. Oke, terakhir bang, pelaporan di Polda kan ada pelapor penggelapan. Ya. Itu gimana bang sejauh? Ya, memang benar bahwa dari pihak kami, terutama dari klien kami sendiri itu, ya akhirnya berkeinginan untuk membuat suatu laporan polisi terkait dengan adanya ya penggelapan dalam harta bersama itu. Dan kemudian itu sudah kami lakukan, ya. Nah, kalau tidak salah ada kurang lebih 2 minggu ya, atau seminggu yang lalu, ya. Kemudian itu diterima. Nah, kemudian nanti akan ditindaklanjuti ya oleh kepolisian. Nah itu pasti akan naik ya untuk proses selanjutnya itu penyelidikan. Kita serahkan semuanya lah kepada kepolisian dalam hal ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita laporkan. Memang nggak ada itikat baik untuk secara keluarga menyelesaikan itu bang? Nggak ada itikat baik dari kedua belah pihak atau Mbak JJ menyelesaikan cara Gimana ya, kalau misalkan itikat baik tentunya sih kami sih juga Ya, berharap semua selesai berharap dengan baik. semua selesai dengan baik ya. Awalnya pertemuan baik, kemudian diakhiri dengan baik-baik juga ya. Karena juga sebagai wanita kan kami tentunya kan tidak mau diperlakukan seperti kayak begini gitu loh ya. Kalau pada waktu itu saudara Alif itu baik-baik untuk menyampaikan ya, tentunya hal ini pasti akan diterima oleh klien kami Yanita Janet. Tapi hal ini adalah tiba-tiba kembali lagi gugatan harta gono-guni sudah terlanjur disampaikan, sudah terlanjur didaftarkan di Pengadilan Agama Bekasi, itu aja. Bang, menanggapi pernyataan Mas Ali, nanti akan ada pelaporan terkait pencemaran nama baik niatnya. Bagaimana menanggapi? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu Setiap ya. warga Itu negara kan iya, berhak untuk itu hak ya. melaporkan Iya, haknya. hak setiap warga negara. Melaporkan Betul. tergugat, haknya Mas Alif untuk melaporkan klien kami. Iya, Kita nggak lihat apa-apa. prosesnya seperti apa. Dan itu kan nanti kan akan diinikan dari pembuktiannya. Apakah memang dasar laporan di kepolisian itu telah terpenuhi alat bukti yang cukup, ya, atau alat buktinya itu tidak memenuhi unsur, gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu hak ya, hak setiap orang. Kalau begitu setiap orang melaporkan, si terlapor langsung pencemaran nama baik. Iya. Setiap orang melaporkan, si terlapor mencemarkan nama baik. Ya nggak bisa. Audio Jungle.